Halo, kenalin nama aku Tami. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai distribusi normal dan pendekatan distribusi binomial oleh distribusi normal. Oke, jadi yang pertama distribusi normal. Distribusi normal itu merupakan distribusi yang dimana penyebaran datanya itu secara merata dari ujung ke setiap datanya. Cirinya tuh yang pertama, dia bentuknya seperti lonceng dan simetris. Jadi dari tengah titik 0 ke kanan dan titik 0 ke kiri itu sama, dan dia tuh punya luas di bawahnya adalah 1. Berarti dari titik 0 ke kanan ini luasnya 0,5 dan titik 0 ke kiri luasnya 0,5. Terus yang kedua, ciri-cirinya dia tuh distribusinya asimptotik. Asimptotik itu berarti kurva ini akan selalu mendekati X tapi nggak akan pernah sampai menyentuh titik X-nya. Terus yang ketiga, dia tuh memenuhi central limit theorem, di mana datanya itu akan semakin berkumpul di min-nya atau titik tengahnya. Rumus yang kita pakai di sini, Z sama dengan X min atau rata-ratanya dibagi standar deviasi. X ini merupakan nilai data yang kita amati. Mu ini adalah rata-rata dari data tersebut, dan sigma ini atau standar deviasi ini dari data tersebut. Z ini merupakan nilai baku. Kita mencari Z ini untuk menstandarisasi data atau menghilangkan adanya satuan-satuan di data tersebut. Kalau misalkan di soal belum diketahui mu atau belum diketahui standar deviasinya, kita bisa cari menggunakan rumus yang udah dipelajari di lab sebelumnya DPT, yaitu mu sama dengan N dikali P dan tau sama dengan akar dari N dikali P dikali Q. Nah, suatu distribusi normal ini bisa dibedakan dengan distribusi normal lainnya. Kalau misalkan yang pertama, contohnya di sini adalah penggambaran distribusi normal yang mu-nya sama, tapi tau-nya beda. Sedangkan yang ini adalah contoh penggambaran distribusi normal yang mu-nya beda dan tau-nya sama. Oke, jadi sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, suatu asosiasi basket nasional menyimpan data para pemain basket. Dari data tersebut ditemukan bahwa pemain basket memiliki rata-rata tinggi badan 200 cm. Di sini mu-nya sama dengan 200 dan standar deviasinya 10 cm. Berarti tau-nya sama dengan 10. Kemudian ditanya, berapa probabilitas akan ditemukan pemain basket dengan tinggi badan 195 cm. Berarti di sini kita akan mencari peluang yang X-nya sama dengan 195. Nah, pertama kita harus cari nilai Z-nya atau nilai bakunya, yaitu X 195 dikurangin mu 200 dibagi dengan standar deviasinya 10. Hasilnya sama dengan minus 0,5. Bisa kita gambarkan di dalam grafik distribusi normal, yaitu minus 0,5 ada di sebelah kiri titik 0. Karena di sini yang ditanya adalah sama dengan 195, maka kita cari luas mulai dari titik 0 sampai ke minus 0,5 atau di sebelah kirinya. Yang ada dari tabel Z atau tabel distribusi normal, luas 0,5 adalah minus 0,1915. Maka probabilitas akan ditemukan pemain basket dengan tinggi badan 195 cm adalah 19,15%. Oke, kemudian kita masuk ke subbab kedua, yaitu pendekatan distribusi binomial oleh distribusi normal. Distribusi normal di sini merupakan salah satu bagian dari variabel random continue, sedangkan distribusi binomial merupakan bagian dari variabel random discrete. Nah, ada beberapa kondisi di mana distribusi binomial ini dapat dihitung menggunakan distribusi normal dengan beberapa syarat. Yang pertama, N-nya itu harus besar, atau kalau mau dibuat lebih jelasnya di angka, yaitu N-nya lebih dari 30. Kenapa bisa menggunakan distribusi normal? Karena suatu data, makin banyak suatu data, maka penyebarannya akan semakin merata. Jadi kalau misalkan suatu data tadinya N-nya kecil, kita menggunakan binomial, semakin banyak datanya, nanti kita akan bisa bertahap menggunakan distribusi normal. Lalu yang kedua, karena N-nya juga besar dan P-nya dari distribusi binomial ini kan cuma ada dua kemungkinan, ada kemungkinan sukses dan kemungkinan gagal. Nah, P-nya ini dikali dengan N yang besar harus lebih dari 5, itu salah satu syaratnya. Lalu yang ketiga, kita harus menggunakan faktor koreksi. Jadi kalau misalkan di distribusi discrete yang ditanya tuh X sama dengan A, maka untuk menghitung distribusi normal yang menggunakan continue, kita harus mengganti variabelnya menjadi A minus 0,5 kurang dari sama dengan X kurang dari A plus 0,5. Begitu pula kalau yang ditanya di antara dan mulai dari A sampai B. Lebih mudahnya bisa dilihat di sini. Jadi misalkan untuk suatu data discrete
Yang ditanya adalah X sama dengan A. Maka jika kita ingin menggunakan distribusi normal, kita ganti ke kontinu, kita harus mencari jarak di mana A ini harus masuk ke dalam suatu interval, yaitu dikurangin 0,5 dan ditambah 0,5. Kemudian contohnya nih, kita mau cari yang antara A sampai B. Nah, untuk antara berarti nilai A ini nggak masuk dan nilai B juga nggak masuk. Jadi kita harus cari di mana interval A ini nggak masuk dan B ini juga nggak masuk. Jadi A-nya ditambah 0,5, kita mulai dari 0,5 setelah A, dan B-nya ini dikurang 0,5, kita berhenti di 0,5 sebelum B. Kemudian yang ketiga, kita mau mencari mulai dari A sampai B. Berarti nilai A ini bakal masuk, nilai B juga bakal masuk. Jadi kita harus cari interval di mana A ini bakal sampai dan B ini juga bakal masuk ke dalam interval, yaitu A-nya kita kurangin minus 0,5 dan B-nya itu kita tambahin 0,5. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di contoh soal dikatakan, suatu rumah sakit menyimpan data yang menunjukkan bahwa pasien dengan suatu penyakit darah memiliki peluang sembuh sebesar 60%. Berarti di sini peluang sembuh itu merupakan peluang sukses 60% atau 0,6. Kemudian diketahui terdapat 100 orang yang menderita penyakit tersebut. Berarti N-nya sama dengan 100. Ditanyakan berapa peluang kurang dari separuh penderita penyakit darah tersebut akan sembuh. Jumlah penderita penyakit darahnya kan ada 100. Berarti kalau kita mau cari setengahnya adalah 50. Setengah dari 100 adalah 50. Sedangkan 50 ini merupakan jumlah orang, yang dimana itu merupakan salah satu data diskrit. Kita harus mengubahnya jadi kontinu. Berarti kalau yang ditanya N kurang dari 50, untuk bentuk kontinunya adalah N kurang dari sama dengan 49,5. Maka di sini yang ditanya adalah peluang terdapat X kurang dari sama dengan 49,5. Yang pertama kita cari nilai Z-nya. Karena belum diketahui langsung mu-nya berapa dan tau-nya berapa, kita bisa pakai rumus Z sama dengan X dikurang mu-nya N dikali P dibagi tau-nya akar dari N dikali P dikali Q. Berarti 49,5 dikurangin N-nya 100 dikali P-nya 0,6 dibagi akar dari N-nya 100 kali P-nya 0,6 dan Q-nya sama dengan 1 dikurangin 0,6 yaitu 0,4. Didapat hasilnya minus 2,14. Kita masukkan ini ke titik di dalam grafiknya, yaitu ada di sebelah kiri 0 di min 2,14. Nah, karena yang ditanya di sini kurang dari, maka kita harus cari luas antara Z sama dengan minus 214 sampai seterusnya ke kiri. Kalau kita lihat di tabel distribusi Z, di situ akan ada luas dari 49. Luas dari minus 2,14 adalah 0,4838. Sedangkan ini adalah luas dari titik 0 sampai ke minus 2,14. Berarti untuk mencari luas dari minus 2,14 ke kiri, kita harus mengurangi 0,5 seluruhnya dikurangi yang minus 2,14 atau 0,4838. Maka luas kiri dari Z-nya adalah 0,0162. Lalu bisa kita buat kesimpulan bahwa peluang kurang dari separuh penderita penyakit darah tersebut akan sembuh adalah 1,62%. Oke, jadi sekarang kita akan belajar cara membaca tabel Z. Tabel Z yang ini merupakan tabel Z1 tail, di mana nilai maksimumnya adalah 0,5. 0,5 ini merupakan nilai maksimum berlaku untuk dari 0 sampai ke ujung kanan ataupun 0 ke ujung kiri. Nilai di sini merupakan nilai positif, sedangkan untuk hasil Z nanti, baik itu nilai negatif atau positif, mencari luasnya sama dengan ini yang ada di dalam tabel ini. Hanya dibedakan jika dia positif berarti titiknya ada di sebelah kanan 0, sedangkan jika dia negatif titiknya ada di sebelah kiri 0. Pertama, kita lihat angka yang ada di sebelah kiri, yaitu yang satu angka di belakang koma. Kemudian kita melihat yang di sebelah atas, yaitu yang dua angka di belakang koma. Misalkan kita mau mencari nilai luas untuk Z sama dengan 0,5, berarti kita cari yang sebelah kiri 0,5 dan sebelah atasnya 0,00, yaitu nilainya adalah 0,915. Kemudian misalkan kita mau cari nilai luas dari Z sama dengan 1,96. Berarti di sini sebelah kiri kita cari yang 1,9, kita hubungkan dengan yang sebelah atas 0,006.
kita dapat nilainya adalah 0,475. Ada beberapa kasus yang kita harus mencari nilai tengah antara kedua luas. Contohnya, kita mau mencari nilai luas dari Z sama dengan 1,235. Berarti kita cari yang di sebelah kiri 1,2. Yang di sebelah atas karena tadi 1,235, maka kita mencari antara 0,03 dengan 0,04. Untuk baris 1,2 nilainya adalah antara 0,3907 dan 0,3925. Maka luas dari Z sama dengan 1,235 adalah 0,3907 ditambah 0,3925 dibagi dengan 2. Demikian materi terakhir dari praktikum statistika 1 mengenai distribusi normal dan pendekatannya. Selamat mengerjakan soal dan selamat berjuang untuk review.